Singapura merupakan negara maju di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Pendapatan per kapitanya menjadi yang tertinggi di ASEAN. Negara dengan landmark patung Merlion ini terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan, kerlap-kerlip lampu. Juga gedung-gedung di Singapura bisa dilihat dari Pulau Batam, Kepulauan Riau pada malam hari. Namun, di balik kemegahan arsitektur dan perkembangan ekonomi yang begitu pesat, Singapura ternyata pernah masuk dalam jajaran negara miskin. Singapura baru merdeka dari penjajahan Inggris pada 1963. Saat itu, negara tersebut masih tergabung ke dalam Malaysia. Hingga pada 1965, Singapura akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya setelah dikeluarkan dari Malaysia karena permasalahan etnis yang didominasi oleh Tionghoa. Lantaran kejadian tersebut, Singapura menjadi satu-satunya negara yang terpaksa merdeka. Sadar karena tidak punya apapun setelah merdeka, Singapura memutar otak untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura kala itu, Singapura perlahan bangkit dari keterpurukan, dan sekarang menjelma menjadi salah satu negara paling makmur di atas bumi. Lantas, apa yang membuat Singapura bisa jauh melesat lebih maju dari Indonesia? Berikut beberapa alasannya. 1. Memiliki jalur perdagangan dunia. Meski minim sumber daya alam, Singapura dianugerahi lokasi yang strategis, yang menjadi jalur lintas pelayaran dunia. Karena itu, Singapura ramai disinggahi kapal dagang dari berbagai penjuru dunia, bahkan pelabuhannya menjadi salah satu yang tersibuk dan terpadat di dunia. Dari 10 pelabuhan terbesar dunia, Singapura menempati peringkat kedua, dengan kapasitas tampung pelabuhan mencapai 36 juta teus peti kemas. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan daya tampung pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, yang masing-masing hanya memuat 7,3 juta dan 3,9 juta peti kemas. Pelabuhan Singapura bisa menjadi begitu superior karena didukung pelayanan yang cepat. Teknologi bongkar muat yang diterapkan Singapura sangat canggih. Puluhan kontainer dapat dibongkar muat hanya dalam beberapa jam. Dermaga Singapura memiliki kedalaman hingga 16 meter yang bisa memuat kapal-kapal dengan kapasitas 18.000 teus. Semakin banyak kapal besar yang masuk, semakin besar pula volume peti kemas yang bisa ditampung. 2. Mengoptimalkan bidang industri dan jasa. Singapura memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Bahkan, Singapura tidak memiliki lahan tambang yang umumnya menjadi komoditi terbesar sebuah negara. Untuk meningkatkan penghasilan, Singapura mengandalkan sektor ekonomi di bidang industri dan jasa. Dengan adanya sektor industri, negara ini berhasil meningkatkan produk domestik bruto hingga 5,3% dengan mendatangkan banyak investor serta tenaga ahli. Bahkan, pemerintah Singapura sampai membuatkan kawasan industri khusus, yaitu Jurong dengan beragam insentif. Tingkat korupsi yang sangat minim pun mengundang banyak investor untuk menanam modal di Singapura. Beberapa perusahaan besar seperti General Electric dan Hewlett Packard ikut menanam modal yang cukup signifikan pada saat itu. Selain menstimulasi investor asing, Singapura juga membuat terobosan dengan menasionalisasikan perusahaan swasta yang dianggap strategis dan berpotensi mengembangkan perekonomian. 3. Pembangunan ekonomi bersaing. Pembangunan ekonomi Singapura mampu bersaing dengan negara lain. Hal ini karena Singapura menjadi target ekspor terbesar bisnis internasional. Tak heran jika sejak tahun 2000, Singapura menjadi rumah bagi perusahaan multinasional yang menumbuhkan perekonomian dari 25,1 miliar dolar Singapura menjadi 194,4 miliar dolar Singapura. Pemerintah negaranya juga menerapkan sistem Central Provident Fund, CPF. 10% dari gaji masyarakatnya akan dimasukkan ke CPF, dan bisa diambil saat pensiun atau saat ingin membeli rumah. Penerapan tersebut bisa meningkatkan saving rate negaranya. Dan juga bisa diinvestasikan untuk infrastruktur. Pada November 2021, berdasarkan pemeringkatan oleh majalah Global Finance, Singapura menduduki posisi ketiga, sebagai negara terkaya di dunia, di bawah Luxembourg dan Irlandia. 4. Dihuni mayoritas etnis migran. Sejak prakemerdekaan, 75% penduduk Singapura terdiri dari imigran Cina. Singapura jadi semacam pusat hunian etnis Cina di Asia Tenggara. Mentalitas migran berbeda dengan penduduk asli. Mereka harus lebih ulet, lebih pintar, dan dituntut berhasil agar bisa bertahan di negara orang.
7 dari 10 pelabuhan terbesar di dunia ditempati oleh Cina. Hal tersebut bisa membuktikan betapa pekerja kerasnya mereka. 5. Bergabung dengan Arctic Council. Sebagai pusat transshipment terbesar di dunia, peranan Singapura sebagai pusat perdagangan bergantung kepada lancarnya lalu lintas kapal di Selat Malaka. Selagi kapal melewati Selat Malaka, Singapura akan meraih keuntungan yang cukup besar. Namun, bukan berarti Singapura tidak mempunyai kekhawatiran terhadap masa depan perekonomiannya. Jika ada jalur kapal lain yang dibuka, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lalu lintas di pelabuhan Singapura. Sejarah Singapura. Negara Singapura didirikan oleh Sir Stamford Raffles sebagaimana disebutkan dalam buku Nusantara Sejarah Indonesia karya Bernard Hubertus Maria Flecke. Raffles pernah menjadi gubernur jenderal untuk Hindia Belanda yang kini dikenal sebagai Indonesia. Melansir dari Britannica Encyclopedia, Singapura mulanya dihuni oleh banyak nelayan serta bajak laut, di mana berfungsi sebagai pos terdepan untuk Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Jawa dan catatan Cina yang berasal dari abad ke-14, nama Pulau Singapura disebut sebagai Tumasik atau Temasek. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa, Tasek, yang artinya laut. Kala itu, seorang penguasa kerajaan Chola India Selatan, Rajendra Chola I, menyerang pulau tersebut di tahun 1025. Kemudian, pada 1068 kerajaan Chola melakukan serangan kedua kalinya. Kemunculan nama Singapura. Rajendra menamai kota tersebut sebagai Singapura yang berarti kota singa. Adapun menurut sejarah Melayu, Singapura didirikan oleh Sri Tribuana. Beliau merupakan seorang pangeran Sriwijaya yang dikatakan salah mengira harimau sebagai singa. Oleh karenanya, muncullah penamaan Singapura. Kemudian di tahun 1275, Raja Kertanegara sebagai penguasa kerajaan Singasari kemungkinan menyerang Temasek ketika menyerbu Pahang di pantai timur Semenanjung. Dalam puisi apik Jawa Negara Kertagama yang ditulis 1365, dikatakan jika Temasek merupakan salah satu penaklukan kerajaan Jawa di Majapahit. Sayangnya, pada abad ke-14 Temasek mengalami kerusakan dan digantikan oleh Malaka. Sir Thomas Stamford Raffles yang berasal dari perusahaan Hindia Timur Britania, British East India Company, tiba di Singapura pada Januari 1819. Saat itu, Raffles menjumpai perkampungan kecil yang berada di muara sungai Singapura. Perkampungan itu berada di bawah Kesultanan Johor yang dikuasai oleh Belanda. Raffles menandatangani perjanjian dengan Kesultanan Johor dan langsung kembali ke Bengkulu setelahnya. Singapura berubah menjadi wilayah yang berkembang pesat di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Bahkan, mereka membangun pelabuhan yang sangat strategis. Letaknya yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Kondisi tersebut membuat para pedagang dari berbagai negara singgah lebih dulu di Singapura sebelum menuju Indonesia. Dahulu, sebelum kedatangan Inggris, negara Eropa yang telah tiba di Singapura adalah Portugis dan Belanda. Bahkan, Belanda sempat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Singapura sebagai wilayah kekuasaan Inggris dikukuhkan lewat perjanjian Inggris dan Belanda pada tahun 1824. Perjanjian itu membagi Kepulauan Melayu menjadi dua kawasan, yakni utara yang terdiri dari Pulau Pinang, Malaka dan Singapura menjadi wilayah Inggris. Sementara itu, kawasan sebelah selatan berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menguasai Singapura. Namun, Inggris kembali merebut Singapura. Pada 12 September 1945. Kemerdekaan Singapura. Hari kemerdekaan Singapura jatuh pada 9 Agustus tahun 1945. Singapura merdeka setelah keluar dari federasi dan membentuk negara sendiri secara resmi di bawah pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Sebelumnya, di tahun 1959, Singapura berdiri sebagai negara di bawah kekuasaan kerajaan Inggris dan diberikan pemerintahan internal. Lalu, pada 1963, Singapura menjadi negara republik setelah mendapat kemerdekaan dari Inggris. Di tahun yang sama, bulan September, Singapura sempat bergabung dengan Malaysia, Sabah, dan Sarawak untuk membentuk negara Federasi Malaysia, sebelum akhirnya keluar dan membentuk negara sendiri. Kondisi sosial budaya di Singapura. Singapura menjadi salah satu anggota ASEAN dan menjadi pelopor industri yang maju di wilayah Asia Tenggara.
Keadaan sosial budaya di Singapura dapat dilihat dari perkembangan penduduknya. Singapura merupakan negara pulau di semenanjung Malaya. Negara yang dijuluki The Lion City ini terpisah oleh Malaysia oleh Selat Johor di bagian utara dan Kepulauan Riau oleh Selat Singapura di selatan. Dilansir dari situs resmi statistik Singapura, Singapura termasuk negara yang padat penduduk. Penduduk Singapura terdiri dari kelompok etnik, terdiri dari Tionghoa sebanyak 74,3%, Melayu sebanyak 13,3%, India sebanyak 9,1%, dan lainnya sebanyak 3,3%. Agama yang dianut rakyat Singapura adalah Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Bahasa yang digunakan berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin mengenai masalah kebersihan. Bahkan negara tersebut terpilih menjadi paling bersih di Asia. Akibatnya, negara Singapura banyak dikunjungi para wisatawan dan berbelanja di Singapura. Makanan khas dengan beragamnya etnik, Singapura memiliki makanan khas hasil dari perpaduan antar komunitas. Seperti roti prata yang sederhana hingga kari dan nasi ayam Hainan. Bahkan, makanan tradisional yang ada di Singapura adalah perpaduan dari hidangan India Tionghoa seperti kari dengan gaya Sichuan dan nasi basmati goreng. Seni dikutip dari situs Visit Singapore, pemerintah Singapura sudah aktif mempromosikan seni drama. Puncaknya, pemerintah Singapura membangun Esplanade sebagai pusat seni drama kelas atas yang dibuka pada 12 Oktober 2022. Selain itu, Singapura juga memiliki kegiatan tahunan seperti Singapore Arts Festival yang kebanyakan acara-acara pameran, konser, dan festival. Seiring berjalannya waktu, drama komedi jalanan juga cukup drastis meningkat, bahkan terdapat acara stand-up komedi yang diadakan setiap minggu. Demikian informasi tentang negara Singapura, semoga bermanfaat.